Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 5. Beyond Birth, melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Sebuah autobiografi. Wat Yanasang Wararang. Melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Beyond Birth. Penerjemah Yohana. Editor Jessica. Proofreader Bhante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com. Wat Yanasang Wararang, Chonburi, Thailand. Email asisten.ajansuchat@gmail.com. Kita lanjutkan bab 2, metode-metode dari Sang Buddha, satu-satunya pengetahuan yang dapat mengakhiri semua penderitaan, dan melanjutkan dengan topik berhenti dari pekerjaan duniawi dan memulai jalan Dhamma. 31 Desember 1973 adalah hari terakhir saya bekerja. Karena itu adalah malam tahun baru, kami menutup toko untuk berpesta. Saya mengundang hanya beberapa teman, dan kami menggunakan pemanggang roti untuk membuat hamburger sambil minum bir. Saya masih minum bir malam itu, karena sejak saya pergi ke luar negeri, minum bir di pesta akhir pekan dan merokok ganja adalah hal yang biasa. Saya bergabung, tetapi tidak pernah berlebihan. Begitu saya mulai bermeditasi, saya sanggup berhenti dari segalanya. Merokok dan memakai ganja, juga minum bir. Ketika tiba tanggal 1 Januari 1974, saya menghilang dalam kesendirian, hanya untuk bermeditasi. Tidak harus pergi bekerja, maka saya berlatih meditasi jalan. Tinggal di dalam rumah, saya berselang-seling melakukan meditasi jalan dan duduk, dan kemudian hanya membaca buku-buku Dhamma. Saya melihatnya sebagai pergantian pekerjaan, perubahan dari pekerjaan duniawi ke pekerjaan batin. Saya tinggal sendiri di rumah dekat kantor pos di Pasar Na Kluea. Ibu saya membiarkan saya tinggal sendiri di sana, karena beliau tinggal di rumah yang lain. Pada waktu itu, beliau tidak mengerti dan sangat mengkhawatirkan saya, karena saya mulai terlihat seperti seseorang tanpa tujuan dalam hidup. Itu membuatnya sangat malu ketika teman-temannya bertanya apa pekerjaan putranya. Akan tetapi, beliau tidak tahu apa yang dapat beliau lakukan, karena sejak saya kembali dari luar negeri, saya tidak pernah meminta uang atau bergantung kepadanya. Oleh karena itu, beliau tidak memiliki kuasa atau kendali atas diri saya. Ketika saya meninggalkan pekerjaan, saya memiliki tabungan 6.000 baht. Rencana saya adalah mencoba hanya bermeditasi selama setahun dan melihat bagaimana hasilnya. Jika jalan ini tidak berhasil, saya akan berhenti bermeditasi dan kembali bekerja, kembali belajar, atau bahkan pergi bekerja di Amerika Serikat, di mana mencuci piring dibayar lebih tinggi daripada menjadi insinyur di Thailand.
saya memutuskan untuk makan 1 kali sehari. Pada waktu itu, harga 1 hidangan mie adalah 2 baht dan nasi ayam 3 baht. Saya menghabiskan 5 baht sehari, sehingga biaya makanan saya 100 baht sebulan. Tidak banyak biaya untuk utilitas karena saya bermeditasi dalam gelap di malam hari dan mandi hanya sekali sehari. Saya dapat melakukannya karena biaya hidupnya sangat rendah. Selama periode berlatih sendiri, saya tidak mengharapkan apapun selain untuk dapat mengendalikan pikiran saya agar tidak menjadi tertekan atau menderita. Berkenaan dengan jalan dan buah dari latihan Dhamma, saya tidak serius memikirkan tentang hal itu. Saya hanya ingin agar pikiran saya bahagia. Karena saya bisa mendapatkan kebahagiaan dari meditasi, saya terus mengandalkannya untuk membuat diri saya bahagia. Pada halaman berikutnya, terdapat sebuah kutipan dari Prajaan Sucat Abhijato. Ketika saya mulai belajar bermeditasi, saya melakukannya sendiri. Saya tidak mengambil kursus atau apapun. Saya hanya membaca buku-buku yang membantu saya memahami bahwa saya perlu menenangkan pikiran saya dengan bermeditasi dan mengembangkan perhatian. Saya terus berusaha untuk melakukannya seperti yang ditentukan oleh buku-buku. Buku-buku itu menyatakan bahwa hidup sendiri tanpa gangguan memfasilitasi pengembangan perhatian dan pengendalian atas pemikiran kita. Begitu kita bisa mendapatkan kendali, berbagai macam emosi tidak akan muncul. Dan ketika kita duduk bermeditasi, kita akan dengan mudah menjadi tenang. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menyendiri yang mana cocok dengan watak saya, karena saya menghargai kesendirian. Begitu teman-teman yang mengajak saya keluar bersama mereka menyadari bahwa saya tidak lagi menerima undangan-undangan mereka, mereka berhenti melakukannya dan membiarkan saya sendiri. Prajaan Sucat Abhijato. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya dengan topik menggunakan Satipatthana Sutta sebagai guru pembimbing saya. Selama 1 waktu, saya hanya tinggal di dalam rumah, melakukan meditasi duduk dan jalan, membaca buku-buku Dhamma, berselang-seling melakukan tugas-tugas membersihkan rumah dan tidur. Saya memasak makanan saya sendiri paling banyak 1 kali sehari. Karena Satipatthana Sutta dan buku-buku Dhamma lainnya tentang meditasi menyarankan kesendirian untuk terus mengembangkan perhatian serta mengontrol asupan makanan. Makan beberapa kali sehari memerlukan persiapan yang rumit dan akan membuat seseorang mengantuk sehabis makan, yang mana tidak sesuai dengan pengembangan perhatian. Oleh karena itu, saya mengikuti saran tersebut. Sutta membangun 4 landasan perhatian, mengajarkan tentang hal mengawasi tubuh seseorang sepanjang waktu. Kita harus berperhatian terhadap setiap tugas yang dilakukan tubuh, baik itu mencuci muka, menyisir rambut, menggosok gigi, belok ke kiri atau ke kanan. Perhatian harus ada di sana bersamanya. Kita harus tetap bersamanya. Jangan menyimpang dari itu. Karena saya tidak bekerja, saya tidak banyak berpikir. Semakin lama saya tinggal sendiri, saya menjadi semakin nyaman. Saya tidak berkeluarga atau apapun sama sekali. Saya beruntung karena saya tidak punya banyak harta yang perlu dikhawatirkan. Saya punya cukup tabungan untuk hidup selama 1 tahun. Saya bebas dari rasa khawatir akan apapun atau siapapun. Saya berlatih hanya berdasarkan pada Satipatthana Sutta karena di sana jelas bagi saya bahwa saya harus mengendalikan pemikiran saya sepanjang siang dan malam. Apakah saya sedang berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring? Saya melakukan meditasi jalan dan duduk secara bergantian, serta membaca buku-buku Dhamma.
Semakin banyak saya membaca, semakin dalam saya memahaminya. Oleh karena itu, saya hanya mengandalkan Satipatthana Sutta untuk latihan meditasi saya, bersamaan dengan materi-materi komentar yang menguraikan pengertian dari ketentuan-ketentuan seperti cara mengamati napas. Awalnya, saya memperhatikan napas saya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Setelah 10 atau 15 menit, rasa sakit akan mulai muncul, sehingga ketika menjadi semakin parah, saya akan merapal sebuah paragraf dari Satipatthana Sutta. Dengan melakukan itu, saya belajar lebih banyak tentang ajaran Sang Buddha mengenai bagaimana mengembangkan perhatian dan bagaimana mempraktikkan perhatian pada tubuh, kaya gata sati, perasaan, wedana nusati, pikiran, citta nusati, dan objek-objek pikiran, dhamma nusati. Dengan begitu, saya dapat melihat bahwa ini adalah langkah-langkah di dalam jalan latihan. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa kita harus menenangkan pikiran. Sutta tersebut mengajarkan kita untuk duduk dengan kaki disilangkan dan punggung diluruskan di bawah sebuah pohon. Amati napas masuk dan keluar dengan penuh perhatian dan jangan biarkan pikiran berpikir tentang sesuatu yang lain. Kemudian, perhatian akan mengarahkan pikiran untuk menjadi tenang. Ketika kita menarik diri dari keadaan tenang, kita perlu menjaga perhatian dengan memperhatikan setiap gerakan tubuh kita. Tidak peduli apapun yang sedang kita lakukan. Dan jangan biarkan pikiran berpikir tentang hal lain. Setelah perhatian dikembangkan dengan baik, sehingga kita dapat masuk dan keluar dari keadaan meditatif dengan mudah, langkah berikutnya adalah merenungkan sifat sejati dari tubuh kita. Memvisualisasikan keseluruhan 32 bagian tubuh. Membagi mereka menjadi faktor-faktor terpisah, seperti rambut kepala, rambut tubuh atau kuku, dan meletakkan masing-masing di tumpukannya, seperti potongan-potongan ayam atau babi yang kita lihat di blok tukang daging di pasar. Latihan ini adalah untuk menghancurkan kepercayaan tentang adanya diri, karena pada kenyataannya hanya ada 32 bagian tubuh ini. Lalu kita renungkan, bagaimana 32 bagian tubuh ini muncul dan bagaimana mengarahkan kembali ke makanan yang kita makan. Jika kita tidak makan, apakah tubuh akan tetap tumbuh? Dari mana makanannya berasal? Ini sebenarnya berasal dari elemen-elemen alam, yaitu tanah, air, udara, dan api. Dan tubuh kita akan kembali ke elemen-elemen itu ketika kita mati. Air dari tubuh akan menghilang, meninggalkan daging yang menjadi kering dan hancur menjadi tanah. Udara dan api akan lenyap. Setelah kita merenungkan proses sejatinya, kita dapat menyimpulkan bahwa 32 bagian di dalam sebuah tubuh hanya tersusun dari 4 elemen. Tidak ada si A atau si B. Tidak ada jenis kelamin yang berbeda. Semua ini hanyalah label yang kita buat yang dapat berubah sewaktu-waktu. Jika kita tidak menyukai nama kita, itu dapat diubah, karena nama hanyalah ketentuan konvensional. Kita tidak melihat kebenaran sejati, tetapi melekat pada kebenaran konvensional akan tubuh-tubuh di sekitar kita yang menjadi ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan kita. Begitu tubuh itu yang terdiri dari 32 bagian mati, kita berduka untuk mereka. Jika kita hanya melihat mereka sebagai sebuah tubuh dengan 32 bagian yang terdiri dari 4 elemen, kita tidak perlu bersedih ketika itu berlalu. Karena itu benar-benar hanya tanah, air, udara, dan api. Mengapa kita harus menderita atas tanah, air, udara, dan api, bukan? Oleh karena itu,
Langkah pertama dari Satipatthana Sutta adalah untuk mengatasi masalah tubuh. Saya menghafalkan versi bahasa Inggris dari keseluruhan sutta ini. Dari perhatian pada pernapasan atau anapanasati sampai perenungan terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan objek-objek pikiran. Manfaat menghafal sutta adalah membantu mengembangkan perhatian. Pikiran harus berkonsentrasi dan tetap bersama dengan teks sutta dan menjaganya agar tidak mengembara. Butuh waktu sekitar 40 menit untuk membaca sutta ini dan pikiran pun menjadi sejuk dan tenang. Lalu pada saat yang sama, saya tidak harus menggunakan sebuah mantra. Kita lanjutkan dengan topik menyatakan perang terhadap kekotoran-kekotoran batin. Saya tidak pernah belajar dengan siapapun atau meminta bimbingan dari siapapun selama periode belajar bermeditasi ini. Saya terus membaca buku-buku dan berlatih apa yang saya pahami sebagai jalannya. Saya melawan keinginan-keinginan saya atau kilesa-kilesa yang membuat pikiran menyimpang dan menikmati kenikmatan-kenikmatan dari mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Memenangkan pertempuran ini memberikan saya kebahagiaan melalui kedamaian pikiran. Meskipun sesekali penderitaan terjadi ketika keinginan sedang berkuasa. Terkadang saya merasa tertekan, ingin pergi keluar dan bersenang-senang, minum alkohol bersama dengan teman-teman, dan pergi ke bioskop seperti orang lain. Saat kebosanan yang parah melanda, saya pergi keluar ke pantai Pattaya yang tidak terlalu ramai pada waktu itu. Saya duduk di atas batu-batu besar, bermeditasi di bawah sinar matahari atau pergi berenang. Saya juga pergi ke tempat-tempat lainnya hanya untuk bertukar lokasi. Kendati saya tidak pernah mencari kenikmatan dari mata, telinga, hidung, lidah, atau tubuh. Saya telah menyatakan perang terhadap keinginan-keinginan sejak saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Tetapi sulit untuk mengalahkan mereka. Mereka diam untuk sementara waktu, hanya untuk muncul lagi kemudian. Akan tetapi, saya tidak menyerah. Saya terus mengulangi mantra Buddha dan duduk bermeditasi hingga perhatian mengambil alih untuk mengendalikan mereka. Namun, ketika saya sedang tidak berperhatian, keinginan-keinginan muncul kembali dan membuat saya ingin pergi keluar lagi. Bahkan setelah berlatih selama berbulan-bulan, saya masih memiliki kerinduan-kerinduan tertentu. Misalnya, pada hari festival Loy Krathong di Nakluea, saya merasa seperti saya harus menghadirinya. Namun, pengalamannya tidak lagi sama seperti sebelum saya mulai serius bermeditasi. Rasanya datar dan menyedihkan, dan segera saya berpikir sendiri, ya ampun, lebih baik pulang saja. Maka saya pulang. Akan tetapi, kesedihan itu tidak hilang ketika saya kembali ke rumah. Seperti yang mereka bilang, pergi keluar itu seperti ayam-ayam yang terbang keluar kandang. Pulang ke rumah itu seperti dikirim untuk dikubur. Keinginan untuk keluar masih ada. Namun, ketika saya berada di luar, rasanya tidak sama menyenangkannya seperti dulu. Dengan demikian, saya tahu bahwa itu bukan sesuatu yang memuaskan. Tetapi tetap saja, saya tidak dapat menolaknya. Oleh karena itu, saya keluar, meski hanya sebentar. Setelah keluar, saya tahu bahwa hanya itu yang ada di luar sana, dan lebih baik kembali ke rumah dan bermeditasi. Saya akhirnya melihat bahwa untuk memenangkan pertempuran berarti menahan rasa ingin keluar, dan untuk menenangkan ketidaknyamanan dari kerinduan adalah hanya dengan bermeditasi. Cara lain seperti pergi keluar
hanya akan membuat kita tertipu oleh fata morgana kenikmatan melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Sekali pikiran menjadi tenang, maka kenikmatan sejati dari kedamaian pikiran akan timbul. Ini adalah periode yang paling berat. Tarik ulur antara keinginan-keinginan duniawi dan perhatian. Kilesa-kilesa membuat saya mendambakan kenikmatan dari 5 indera, seperti pemandangan, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Dan terus membuat saya ingin pergi ke sana dan kemari untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain yang merupakan jalan tanpa kedamaian. Kita harus menarik diri dari pemikiran-pemikiran ini, mengembangkan perhatian melalui disiplin meditasi jalan atau duduk, dan membaca buku-buku dhamma. Tidak peduli betapa sedih dan kesepian rasanya, kita hanya harus terus berjuang. Kemudian terdapat sebuah kutipan kembali. Ketika saya bermeditasi di rumah, rutinitas harian saya adalah berlatih meditasi jalan dan duduk, membaca buku-buku dhamma, dan kemudian beralih membersihkan rumah dan tidur. Saya terus berusaha melawan keinginan untuk keluar rumah, meskipun itu sulit, karena keinginan-keinginan itu tidak dapat dihilangkan begitu mudah. Prajan Sucat Abhijato. Kita lanjutkan dengan topik perhatian adalah landasan yang paling penting. Elemen yang memungkinkan kita untuk bermeditasi dalam waktu yang lama adalah perhatian. Oleh karena itu, kita perlu secara gigih mengembangkan perhatian dengan menarik pikiran ke dalam untuk tetap bersama dengan tubuh. Saya menggunakan perenungan pada tubuh atau kaya gata sati yang berfokus pada gerakan-gerakan tubuh. Tubuh dan pikiran bergerak serempak. Sebagai contoh, ketika menggosok gigi, mandi, dan lain-lain, baik tubuh dan pikiran melakukannya bersama-sama. Oleh karena itu, dengan perhatian, pikiran berfokus pada tubuh setiap waktu, tidak mengembara. Ketika perhatian tidak ada, tubuh dan pikiran tidak bekerja bersama-sama. Sebagai contoh, ketika Anda mandi dan berpikir tentang sesuatu yang lain, maka perhatian tidak ada bersama Anda. Jika Anda tidak mendisiplinkan diri Anda dengan cara ini, ketika Anda duduk untuk bermeditasi, pikiran tidak akan tenang. Anda akan sulit sekali untuk berhasil ketika mencoba untuk mengamati napas Anda atau meraba Buddha, karena pemikiran-pemikiran yang lain akan terus mengganggu. Jika Anda menggabungkan tubuh dan pikiran menjadi satu, seolah-olah mereka adalah kembar siam, mereka harus bergerak bersama-sama. Menari adalah contoh yang lain. Anda saling berpegangan dan menggerakkan kaki Anda secara serempak. Dengan demikian, apabila Anda ingin mengembangkan perhatian dan duduk bermeditasi untuk jangka waktu yang lebih lama, Anda perlu mengontrol pikiran untuk tetap bersama dengan tubuh saat ia bergerak, baik duduk, berdiri, atau berbelok ke kiri atau ke kanan. Ini disebut memiliki perhatian. Pengertian dari memiliki perhatian adalah agar pikiran tetap bersama dengan tubuh, menggunakan tubuh sebagai titik jangkar bagi perhatian, seperti dalam berlatih kaya gata sati atau perhatian terhadap tubuh. Ketika Anda bebas dari rutinitas harian Anda dapat duduk bersila dengan mata tertutup, lalu mengubah perenungan ke anapanasati atau perhatian pada napas. Jika Anda selalu menjaga pikiran agar bersama dengan gerakan-gerakan tubuh, ia akan terus bersama dengan pernapasan dan dalam 5-10 menit
Anda dapat masuk ke dalam kondisi meditatif tanpa masalah. Tidaklah sulit jika Anda benar-benar menginginkannya dan benar-benar melakukannya. Perhatian adalah hal yang paling penting. Jika Anda memiliki perhatian, meditasi menjadi mudah. Jika Anda tidak memiliki perhatian, bermeditasi selama 10 atau 20 tahun tidak akan membawa Anda kemana-mana. Tidaklah cukup memiliki perhatian hanya ketika Anda bermeditasi. Jika Anda membiarkan tubuh pergi ke satu arah dan pikiran ke arah yang lainnya di waktu-waktu yang lain, dan kemudian berharap pikiran tetap bersama dengan napas ketika bermeditasi, tentu saja tidak bisa. Mungkin bertahan selama 1 atau 2 tarikan napas, tetapi kemudian ia akan kembali berpikir tentang orang lain dan berbagai hal. Hari di mana pikiran Anda masuk ke dalam ketenangan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, terus berlatih perhatian adalah sebuah keharusan. Kita lanjutkan dengan topik samadhi dan panya harus berjalan bersama. Setelah beberapa waktu, saya dapat duduk lebih lama dan ketenangan pun bertahan lebih lama. Ini tergantung pada kekuatan meditasi dan perhatian saya. Bahkan ketika saya tidak sedang meditasi duduk atau jalan, saya masih akan berlatih perhatian sepanjang waktu dengan mempertahankan kesadaran pada apa yang saya lakukan saat ini. Begitu perhatian saya bertambah kekuatannya, pikiran tidak akan mengembara untuk memikirkan hal-hal lain, tetapi tetap bersama dengan tugas yang sedang dikerjakan. Ketika berjalan, pikiran mampu bertahan lebih lama dengan berjalan. Ini berbeda dari ketika saya pertama kali mulai bermeditasi dan pikiran mengembara kemana-mana. Ketika saya berlatih secara terus-menerus, menjaganya agar dalam kendali, pikiran tidak akan menyimpang. Ketika sedang duduk bermeditasi dan hanya memperhatikan napas, tiba-tiba pikiran masuk ke dalam ketenangan. Terkadang ia masuk secara bertahap, selangkah demi selangkah. Tidak perlu khawatir tentang bagaimana hal itu terjadi. Konsentrasi atau samadhi dapat terjadi bahkan ketika Anda masih menerima kontak indera, seperti rasa sakit. Akan tetapi, karena pikiran telah masuk ke dalam konsentrasi, ia tidak akan terganggu oleh rasa sakit, suara-suara, atau apa yang orang lain lakukan. Pikiran menjadi seimbang. Kemungkinan yang lain adalah bahwa kita mungkin tidak merasakan keberadaan tubuh sama sekali. Yang tersisa hanyalah yang mengetahui. Ini adalah 2 cara di mana seseorang dapat memasuki samadhi. Kita tidak dapat memilih atau mengontrol dengan cara apa pikiran memasuki samadhi. Ini tergantung pada kekuatan perhatian kita. Akan tetapi, begitu memasuki samadhi, baik dengan cara apapun, pikiran akan menjadi seimbang. Pada awalnya, mungkin ada rasa sakit. Tetapi begitu pikiran menjadi seimbang, kita tidak akan terganggu olehnya lagi. Kita masih tahu bahwa rasa sakit itu ada, tetapi kita dapat tetap bersamanya dengan keseimbangan batin. Mengembangkan perhatian itu sangatlah penting, karena tanpa perhatian, kita tidak dapat membawa pikiran masuk ke dalam. Jika kita tidak dapat membawa pikiran ke dalam, kita tidak akan mampu mengembangkan kebijaksanaan. Bahkan, jika kita mengetahui sesuatu membawa penderitaan, kita tidak dapat menghentikan nafsu kita akan hal tersebut, karena pikiran kita tidak cukup kuat. Hanya ketika kita dapat membawa pikiran ke dalam, keinginan-keinginan dapat dihentikan. Oleh karena itu, sementara kita mungkin memiliki kebijaksanaan yang membantu memadamkan kilesa-kilesa,
Hal itu tidak dapat memadamkan penderitaan, karena pikiran masih belum cukup kuat untuk melawan keinginan. Kita tahu bahwa pergi keluar dan bersenang-senang itu tidak baik, tetapi kita tidak dapat menahan diri melakukannya lagi dan lagi. Kecuali kita mampu menarik pikiran ke dalam, kita akan selalu ditarik keluar untuk pergi ke sana kemari. Akan tetapi, jika kita memiliki samadhi, kita dapat melawan keinginan-keinginan dan tidak harus pergi keluar. Samadhi adalah kebahagiaan yang datang dari ketenangan, yang mana jauh lebih baik daripada kebahagiaan dengan pergi keluar untuk minum kopi atau anggur, atau pergi ke bioskop atau ke sebuah konser. Akan tetapi, begitu kita tidak memiliki ketenangan, kita sekali lagi mudah menyerah pada ajakan-ajakan untuk pergi keluar. Karena dengan tidak kemana-mana, kita dapat merasa kesepian serta depresi. Pikiran kita condong ke arah saat-saat bahagia itu, tidak peduli seberapa cepat saat-saat bahagia itu berlalu. Akan tetapi, dengan samadhi, kebahagiaan dari pergi keluar dan bersenang-senang tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan batin, yaitu samadhi. Kebahagiaan eksternal dari pemandangan, suara, bau, rasa, dan sensasi sentuhan karena mengunjungi berbagai tempat, pergi ke pesta-pesta, atau segala macam hal yang dilakukan oleh orang-orang tidak dapat menandingi kebahagiaan yang muncul dari ketenangan. Tanpa kebahagiaan dari ketenangan, tidak mungkin untuk melawan kilesa-kilesa. Meskipun kita memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa mengikuti kilesa-kilesa itu tidak baik, kita tetap tidak akan dapat melawannya. Selama periode latihan itu, saya berusaha untuk berhenti berpikir. Kemudian, saya memaksakan diri saya sendiri untuk tidak menjadi malas di dalam latihan saya. Saya mengontrol asupan makanan saya dengan hanya makan 1 kali sehari. Jika saya merasa lapar, saya menahannya, dan itu lebih baik, karena makan membuat saya mengantuk. Tidur siang akan mengarah pada kemalasan, sehingga lebih baik merasa lapar dan tetap bermeditasi. Pada saat itu, saya membuat sebuah jadwal untuk kegiatan-kegiatan saya, menentukan waktu untuk meditasi jalan dan duduk. Jika saya mengikuti suasana hati saya akan mengambil sebuah buku, lalu jika buku itu tidak begitu menarik, saya akan memilih-milih buku yang lain, karena sulit untuk tetap diam. Terkadang, saya akan membersihkan rumah, membersihkan debu dan mengelap, menyapu lantai, mencari sesuatu untuk dilakukan. Hal itu sedikit lebih baik daripada pergi keluar untuk bertemu orang lain serta berurusan dengan 5 indera. Tetapi tidaklah sebaik meditasi jalan dan duduk. Saya melakukannya sampai benar-benar tidak ada lagi yang tersisa untuk dilakukan. Saya mulai menyadari bahwa tugas-tugas rumah seharusnya dilakukan hanya seperlunya saja, dan menghabiskan waktu saya dengan meditasi jalan dan duduk adalah lebih baik. Hal itu akan menimbulkan ketenangan, yang mana adalah kebahagiaan tertinggi. Pada halaman berikutnya, terdapat sebuah foto dari permukaan laut dengan buih ombak putih di atasnya. Baiklah, saya sudahi sampai di sini part 5. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan topik mengenai menguji diri sendiri. Masih tetap di bab 2, metode-metode dari Sang Buddha. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang